Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kali ini kita akan membahas tentang ziarah kubur. Dulu Rasulullah SAW memang pernah melarang umatnya untuk ziarah kubur. Karena di awal-awal Islam itu umat Islam imannya masih lemah. Maka Rasulullah SAW mengkhawatirkan kalau umat Islam ini syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah. Maka Rasulullah melarang ziarah kubur. Kemudian ketika umat Islam ini sudah kuat imannya, maka Rasulullah memerintahkan untuk ziarah kubur. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu boleh ziarah kubur ke makam para ulama atau ke makam orang tua kita dan lain sebagainya. Karena 3 manfaat yang akan kita dapat. Yang pertama adalah dengan ziarah kubur kita bisa dilembutkan hati kita. Karena seseorang itu saking banyaknya dosa itu hatinya bisa keras. Nah, yang menjadikan lembut itu dengan ziarah kubur. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah bisa meneteskan air mata. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengingatkan kita akan kematian. Nah, 3 manfaat yang akan didapati ketika orang ziarah kubur. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka wajib baginya mendapat syafaatku. Dan Rasulullah SAW ketika hendak meninggal dunia, beliau juga berziarah kubur ke makam orang-orang yang mati syahid di peperangan Badar dan peperangan Uhud. Tujuan beliau ziarah kubur yakni berpamitan kepada beliau-beliau yang sudah mendahulinya. Nah, ini menjadi dalil kita diperbolehkannya untuk ziarah kubur. Kemudian biasanya orang ahlu sunnah wal jamaah itu ketika ziarah kubur, orang-orang ini membawa bunga atau kembang ke pekuburan. Tujuannya yakni juga mengikuti Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW itu pernah melewati suatu pekuburan, 2 pekuburan yang dimana di dalamnya itu disiksa oleh Allah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk mencarikan pelepah kurma. Setelah dicarikan pelepah kurma, kemudian diberikanlah kepada Rasulullah, dan Rasulullah membelahnya menjadi 2 bagian. Maka pelepah kurma yang masih basah itu ditancapkan di atas 2 pekuburan, masing-masing 1. Dan Rasulullah SAW seraya mengatakan, semasi pelepah kurma ini masih basah, semoga mayit yang sedang disiksa di dalamnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil ini para ulama ahlu sunnah wal jamaah khususnya di Nusantara atau di Indonesia itu dikiaskan dengan bunga atau kembang. Karena di Indonesia tidak ada atau jarang ditemukan pelepah kurma. Kemudian setelah menabur bunga, biasanya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu membacakan Al-Quran atau membacakan surat Yasin di atas pekuburan si mayit.
Nah, ini pahalanya dihadiahkan kepada si mayit yang ada di kubur. Nah, ini juga ada dalilnya. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surat Yasin pada mayit kalian. Nah, 3 amalan ini, yang pertama yaitu ziarah kubur, kemudian setelah ziarah kubur menabur bunga, kemudian dibarengi dengan membaca surat Yasin atau Al-Quran. Ini semuanya ada dalilnya bagi warga ahlu sunnah wal jamaah. Maka itu mungkin sedikit, semoga nanti bisa bermanfaat dan menjadi dialog yang sangat baik. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar penjelasan yang terperinci tentang ziarah kubur dan juga dalil-dalilnya. Kemudian di sini saya akan membicarakan tentang fadilah atau keutamaan berziarah. Karena kita sudah tahu tadi dalilnya apa berziarah yang telah disampaikan oleh saudara kita Huda Muyas. Apa manfaatnya? Semuanya sudah kita dengar tadi. Kemudian yang agar membuat kita itu rajin ziarah, ya kalau kita punya keluarga yang sudah meninggal dunia ataupun orang tua, dengan adanya pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan membuat kita gemar ziarah, yang mana ziarah ini adalah amalannya warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana para Wahabi dan golongan yang lain itu mengatakan ziarah ini bid'ah dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dialog kita pada hari ini membuat hati kita kuat bahwasanya ziarah ini memang adalah anjuran daripada Rasulullah SAW dan adalah amalan yang memang diamalkan oleh warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pernah diriwayatkan di dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar daripada ayahnya Amr bin As, yang hadisnya kurang lebih begini artinya: barang siapa yang ziarah ke kubur, ini umum kubur ya, baik kubur orang tua, kubur keluarga dan kaum muslimin. Ketika dia ziarah kubur, kemudian dia membacakan istighfar, bacakan salawat dan doa-doa yang lainnya, maka pahalanya itu seperti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai badan itu capek. Jadi luar biasa pahalanya, kata Abdullah bin Umar. Coba bayangkan kalau kita beribadah sampai badan kita capek, bagaimana itu lamanya, banyaknya ibadah sampai capek kita. Ini dikatakan dalam hadis ini, kita berziarah ke kuburan, kubur siapapun ya. Kemudian kita sebentar saja di atas kubur itu membacakan salah satu bacaan, istighfar dan yang lainnya sebentar saja. Dalam waktu yang tidak terlalu lama maksudnya. Maka itu pahalanya seperti kita beribadah kepada Allah sampai badan kita itu capek. Jadi luar biasa ziarah kubur ini pahalanya. Maka dari itu, ayo kita yang sudah orang tuanya yang sudah tidak ada ataupun punya keluarga yang sudah mendahului kita lazimkanlah ziarah kepada kubur-kubur mereka. Itu satu hadis yang pertama. Kemudian ada hadis yang kedua yang disebutkan di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana hadis ini ada 3 riwayat. Satu hadis ada 3 riwayat. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dalam hadis itu disebutkan, man zara ala qabri walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barran bi walidayhi. Yang pertama hadisnya adalah, barang siapa yang ziarah ke kubur kedua orang tuanya, yang mana kalau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, au ahadihima atau salah satunya yang sudah meninggal dunia, entah bapaknya atau ibunya,
fi kulli Jum'atin, pada tiap-tiap hari Jumat. Seminggu sekali. Ziarah seminggu sekali, maka pahalanya adalah ghafarallahu lahu, Allah ampuni dosanya si anak tersebut, wa kana barran biwalidayh, maka anak itu dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Ini kalau orang tua sudah tidak ada, bagaimana cara kita berbakti ke kedua orang tua? Maka dalam hadis disebutkan cara kita berbakti kepada orang tua setelah tidak ada orang tua kita, yaitu dengan cara menziarahi ke kuburnya. Ini hadis yang pertama, riwayat yang pertama. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang kedua, barang siapa yang ziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, kemudian di situ dia membaca surah Yasin dari awal sampai akhir, dia baca surah Yasin, maka dalam setiap ayat dan huruf yang dia baca itu adalah sebagai pengampunan dosa kepadanya. Coba bayangkan berapa banyak ayat dalam surah Yasin itu, 83 ayat. Berapa huruf? Luar biasa banyaknya. Dalam hadis tersebut disebutkan, setiap huruf yang kita baca dalam surah Yasin tersebut, maka huruf-huruf itu mendoakan ampun kepada anak tersebut yang ziarah kepada kedua orang tuanya atau salah satu keduanya. Itu riwayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang ziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah satunya, maka dia mendapatkan pahala seperti dia berhaji. Masya Allah. Kita mau naik haji, uang tidak punya, misalnya kan tidak punya uang, atau yang lain sebagainya. Jadi sangat luar biasa pahalanya ziarah ke kubur. Ya, sudah kita ketahui tadi melalui hadis-hadis yang kita jelaskan tadi, bahwasanya ziarah kubur itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dicatat seperti orang yang haji ketika kita berziarah ke kubur kedua orang tua kita. Maka dari itu, kita warga Ahlus Sunnah wal Jamaah seyogianya, sepantasnya untuk melazimkan ziarah ke kubur, baik itu ziarah ke kubur orang tua kita atau keluarga kita dan kaum muslimin muslimat yang lainnya. Ini sudah cukup menjadi dalil kepada kita bahwasanya ziarah kubur itu sangat dianjurkan bagi kita yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ziarah kubur itu sunnah ya. Itu dijelaskan juga sudah di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bal hiya mandubah. Ziarah kubur itu disunnahkan. Untuk apa? Untuk mengingat kematian. Itu salah satu kenapa ziarah itu disunnahkan adalah untuk mengingat kepada kematian. Maka dari itu, ayo kita warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita lazimkan ziarah ke makam siapapun ya, dilazimkan kepada kita untuk berziarah. Mudah-mudahan dengan adanya dialog kita pada hari ini membuat kita semakin kuat iman kita dan tidak terpengaruh dengan penjelasan-penjelasan Wahabi dan yang lainnya yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu tidak ada dalilnya, ziarah kubur itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan lain sebagainya. Bahkan juga mereka mengatakan bahwasanya apapun yang kita baca kepada ahlul mayit, kepada si mayit yang kita hadiahkan di kubur itu tidak akan sampai. Maka dengan adanya yang telah kita dengar tadi, baik dari saudara kita Huda Muyas dan yang telah kita sampaikan tadi pahala dan fadilah-fadilahnya, mudah-mudahan kita semakin kuat akidah kita, keimanan kita, bahwasanya ziarah kubur sunnah bukan bid'ah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.